Halo Sobat Telset, pernah nggak kalian ngerasa HP di zaman sekarang itu kayak kurang lebar, kurang gede, kurang bisa dipakai buat timpuk maling? Kalau iya, selamat. Poco mendengarkan doa aneh kalian yang pengen HP bodinya badak. Ini adalah Poco C85 HP 1 jutaan dengan layar 6,9 inci. Ya, 0,1 inci lagi dia bisa dibilang jadi tablet. Dengan harga 1,5 jutaan, dia nawarin layar raksasa, baterai badak 6000 mAh, dan janji manis update OS sampai 4 tahun. Terdengar terlalu bagus jadi kenyataan? Biasanya sih iya. Karena di balik badannya yang bongsor ini, ada beberapa penghematan yang mungkin bikin kalian ngelus-ngelus dada. Apakah HP ini worth it atau cuma menang gede doang? Mari kita review Poco C85 ini. Ini bukan HP buat kalian yang suka one hand operation. Kecuali tangan kalian syukuran Thanos ya, gede gitu. Tapi jujur, buat nonton puas banget. Lega walaupun resolusinya masih HD+. Di jarak pandang normal, pixelnya nggak terlalu kelihatan pecah sih. Refresh rate-nya udah 120Hz. Scrolling kerasa mulus selama prosesornya nggak ngos-ngosan. Bahannya pakai plastik dengan finishing matte. Nggak licin, desain modul kameranya juga khas Poco nih. Besar dan kayak dia teriak, nih gua nih. Yang saya apresiasi di harga segini dia punya sertifikasi IP64. Alhasil HP ini tahan debu dan cipratan air. Serta punya fitur wet touch yang bukan sekedar gimmick. Layar basah kena hujan masih bisa di-scroll dengan akurat. Buat abang-abang ojol yang sering hujan-hujanan, lihat Maps, ini adalah fitur dewa. Sekarang kita masuk ke bagian komprominya. Otaknya masih pakai MediaTek Helio G81 Ultra. Sobat Telset, kalau ada kata Ultra, di chipset entry level itu biasanya kode marketing untuk chipset lama yang di-tweaking dikit, fabrikasinya juga masih 12 nanometer. Efisiensi dayanya jelas kalah sama yang 6 nanometer. Tapi masalah utamanya bukan di chipset. Di storage-nya, dia masih pakai eMMC 5.1 di tahun 2025. eMMC itu rasanya kayak pakai hard disk di laptop zaman sekarang. Install aplikasi lama banget, buka galeri yang isinya ribuan foto, loading dulu. Pindah file cukup sabar-sabar aja nih. Buat main game Mobile Legends sih sikat, setting tinggi lancar. Tapi kalau main game kayak PUBG dan Genshin Impact, kayaknya udah harus dihapus dari list game-game itu. Udah berat, gak ada gyroscope hardware pula. Jadi buat kalian atlet e-sport wannabe, skip HP ini. Ini HP buat main Candy Crush atau Subway Surfer aja, dengan layar yang lebar. Untungnya, kekurangan performa tadi dibayar lunas sama baterai 6000 mAh-nya. Dikombinasikan dengan layar HD+ yang nggak terlalu nyedot daya, HP ini awetnya kebangetan. Saya pakai seharian buat sosmed, nonton YouTube 2 jam, chat intens, pulang ke rumah masih sisa banyak. Buat kalian yang mager ngecas atau kerja di lapangan seharian, Poco C85 ini teman setia. Ngecasnya 33 watt, chargernya juga ada di dalam box. Dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Cukup oke lah, standar, tapi mengingat kapasitas baterainya ini 6000 mAh, ini udah oke banget. Ngomongin soal kamera, HP ini punya kamera 50 megapiksel. Gimana hasilnya? Kalau mataharinya terang, hasilnya cakep, warnanya agak vibrant. Khas saturasi AI-nya Poco. Dynamic range oke buat diposting di WA atau IG, ini udah lebih dari cukup. Tapi begitu matahari udah tenggelam, kualitasnya ngikut tenggelam. Noise-nya banyak, detailnya hilang, jadi kayak lukisan minyak. Wajar sih buat HP 1 jutaan, jangan berharap lebih di sektor kamera. Nah, buat videonya gimana? Dia mendukung perekaman video 1080p 30fps tanpa IIS, tanpa OIS. Jadi kalau kalian rekam sambil jalan, hasilnya bakal kayak gempa bumi. Kalau mau rekam video bagus pakai HP ini, syaratnya satu, kalian harus jadi patung, jangan gerak. Ini bagian yang paling bikin saya kaget. Poco menjanjikan 4 kali update OS Android dan 6 tahun security patch. Halo, ini HP 1 jutaan loh. Samsung aja jarang kasih komitmen gini di kelas entry. Ini nilai plus yang gede banget, artinya HP ini bisa dipakai lebih lama tanpa takut ketinggalan OS terbaru. Sistemnya udah pakai HyperOS 2.0 berbasis Android 15.
ringan, fiturnya banyak, ada NFC juga. Jarang-jarang HP segini ada NFC. Tapi bloatware-nya sob, iklannya, notifikasi dari Get Apps atau Mi Video itu kadang-kadang ngeselin. Ya, gue tahu ini cara mereka buat subsidi harga murah, tapi tetap aja PR banget buat clean up di awal pemakaian. Jadi kesimpulannya, Poco C85 ini bukan HP buat gamer kompetitif, bukan juga buat konten kreator yang butuh video stabil. Poco C85 adalah TV saku yang sempurna. Jadi, ini adalah HP terbaik buat yang pertama nih, orang tua yang butuh layar gede biar tulisannya kebaca. Buat abang-abang ojol di luar sana yang butuh baterai badak dan layar tahan hujan karena udah punya sertifikasi IP64 dan Wet Touch. Fiturnya itu ya, Wet Touch. Pelajar juga yang butuh HP awet buat Zoom, Google Classroom dengan budget ketat bisa pilih HP ini. Yang keempat itu kaum rebahan yang hobinya nonton drakor maraton. Kalau kalian masuk kategori itu dengan harga 1,5 juta, Poco C85 ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian. Tapi kalau kalian alergi sama loading aplikasi yang agak lama, mending nabung dikit lagi cari yang storage-nya udah UFS. Jadi gimana Sobat Telset? Tim layar gede atau tim HP compact? Tulis di bawah pilihan kalian. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!